Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akang Teteh sekalian, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Topik kali ini sangat penting untuk kita bahas menjadi fondasi dalam perencanaan pendidikan. Terutama kita nanti akan mengurai apa itu visi, misi, tujuan dan juga strategi. Mungkin Akang Teteh sudah familiar ya dengan istilah ini. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan. Nah, ini merupakan identitas pembelajaran kita pada pertemuan hari ini dengan alokasi waktu 2x50 ya, sesuai dengan SKS, itu 2 SKS, lalu mata kuliah manajemen pendidikan dan topiknya perencanaan pendidikan. Nah, dengan sub CPMK yang sesuai dengan RPS, yaitu nanti Akang Teteh diharapkan mampu merumuskan fungsi dari perencanaan pendidikan. Nah, indikator pencapaiannya setelah pertemuan kita hari ini, Akang Teteh diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar dari perencanaan pendidikan, terus dapat membedakan visi, misi, tujuan dan strategi dalam konteks lembaga pendidikan. Setelah itu dapat merumuskan fungsi-fungsi perencanaan pendidikan, juga dapat menyusun contoh rumusan visi misi tujuan strategi untuk sebuah lembaga pendidikan, begitu. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin pastikan Akang Teteh dalam kondisi yang nyaman ya belajar. Juga mohon persiapkan handphonenya dan pastikan koneksi internetnya berjalan dengan lancar ya. Jauh saya ingin mencoba untuk mengetahui begitu ya, apa yang pertama terlintas di pikiran Akang Teteh ketika mendengar istilah perencanaan. Boleh di scan mungkin ya, bisa nggak ya kira-kira? Bisa di scan nggak? Ke scan nggak, Kang? Ada ya? Bisa, oke. Kalau apa yang terlintas ketika mendengar istilah perencanaan, terus kenapa perencanaan itu penting? Memberi tujuan yang jelas. Oke, kurang lebih sama ya persepsi kita tentang perencanaan itu, Kang Teteh, untuk mencapai tujuan. Itu poin-poin intinya. Mengurangi risiko agar tujuan tercapai dengan baik. Oke. Kenapa perlu dilakukan perencanaan, Akang Teteh? Karena sumber daya itu terbatas ya, Akang Teteh. Mulai dari materi itu terbatas, waktu kita terbatas, terus tenaga terbatas ya. Makanya perlu dilakukan perencanaan agar pelaksananya bisa efektif dan juga efisien gitu. Apa kira-kira bedanya visi dan misi? Udah sering Akang Teteh dengar visi misi? Kira-kira apa bedanya visi dan misi? Visi adalah gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Yang ingin dicapai di masa depan. Ada lagi yang lain? Kalau misi? Kalau misi langkah-langkahnya. Visi yang ingin dicapai di masa depan, kalau misi langkah-langkahnya. Visi itu tujuan. Terus apa lagi? Misi itu langkah. Dalam terminologi bahasa Inggris ya, Kang Teteh, tujuan itu kan banyak frasa katanya tujuan tuh. Ada goal, terus objektif, purpose. Itu sama aja artinya tujuan ya, sama aja artinya tujuan, tapi memiliki konteks yang berbeda, Kang Teteh. Ini buat akang-akang yang sekarang kan lagi semarak ini ya, Piala Dunia ya. Kita analogikan dengan permainan sepak bola. Tujuan dari bermain sepak bola itu apa? Mencetak gol kan ya. Gol itu tujuan, Akang Teteh. Gol itu tujuan akhir. Jadi goal itu tujuan akhir. Sementara untuk mencapai goal kan itu ada tujuan lain
yang artinya objektif. Itu anggap aja goal itu sebagai visi. Lalu misinya apa? Supaya kita bisa ada visi, misi, tujuan, dan strategi. Kalau visi kita mencetak gol, misinya apa? Tadi katanya misi itu langkah-langkah untuk mencapai visi. Misinya apa berarti? Kerja sama tim. Misinya berarti bisa saja kita menguasai lini tengah gitu ya. Teteh-teteh bisa relate nggak dengan permainan sekolah? Bisa ya? Sering kan nonton ini permainan sepak bola ya? Itu tujuan kita mencetak gol. Misinya berarti menguasai lini tengah, berarti kan menyerang melalui sisi sayap sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah itu misi. Sedangkan tujuan tuh lebih, kita langsung masuk ke sini mungkin ya, lebih kalau tujuan itu hasil apa yang ingin dicapai, terukur dan terbatas waktu. Jadi biasanya ada angka di sana Kang Teteh. Misalkan tujuannya apa? Tujuannya menang 3-0 gitu. Nah itu tujuan. Menang 2-1. Itu tujuan terukur gitu. Ada ukurannya jelas, detail. Itu tujuan. Nah kalau strategi bagaimana cara mencapainya? Banyak ya strategi dalam sepak bola, apa kira-kira? Strateginya ya tiki taka gitu misal, contohnya. Strateginya apa lagi? Misal strategi serangan balik, kan itu strategi ya. Tujuannya kan tetap sama, untuk mencetak gol begitu ya. Jadi kalau visi itu menjawab pertanyaan ingin jadi apa gitu ya. Jangkanya panjang, terus visi apa yang harus dilakukan tadi ya, lakukannya menguasai lini tengah misal kalau dalam sepak bola. Hasil apa yang ingin dicapai. Kalau strategi bagaimana cara kita untuk mencapainya begitu. Nah, ini penjelasan lebih kita coba untuk uraikan satu persatu ya. Jadi visi itu adanya di masa depan Kang Teteh. Hal apa yang ingin dicapai. Nah ini contoh perumusan visi yang baik Kang Teteh. Lembaga pendidikan unggul yang menghasilkan lulusan berkarakter, kompetitif dan berwawasan global pada tahun 2030. Tuh, lembaga pendidikan unggul itu singkat dan jelas tujuannya untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Unggul itu apa sih Kang Teteh? Ada yang tahu unggul apa? Unggul. Sering kita mendengar kata unggul? Apa? Unggul itu apa? Kang Bagus, keunggulannya apa Kang Bagus? Paling tinggi dari yang lain. Kang Bagus nih paling tinggi dari yang lain. Paling tinggi dari yang lain ya. Paling tinggi dari yang lain. Yang lain kan berarti enggak ya sekelas ya. Di kelas ini Kang Bagus unggul, paling tinggi dari yang lain. Jadi bisa kita definisikan Kang Teteh kalau keunggulan itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Hanya Kang Bagus unggul di sisi itu Kang Bagus. Jadi dalam merumuskan visi itu, dalam merencanakan satu lembaga pendidikan, kita pun harus punya keunggulan Kang Teteh. Kita unggulnya di sisi mana gitu. Sekolah kita misal unggul dalam apa? Sarana prasarana misalkan ya. Unggul dalam apa lagi? Misal dalam tenaga pendidik yang berkualitas gitu ya. Dalam apa lagi? Dalam kurikulum gitu ya. Jadi harus punya keunggulan dalam ini kan para calon kepala sekolah ya dalam merencanakan amin gitu. Kalau tadi visi itu menjawab ingin jadi apa, kalau sedangkan visi itu kita menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Itu tadi ya. Ini ada contoh rumusan misi. Nah, ini tujuan. Nah, tujuan tuh penjabaran dari visi dan misi ya. Hasilnya tuh konkret begitu. Jelas. Ini ada kriteria SMART ya. SMART tuh akronim dari ini spesifik, measurable, achievable, relevan dan time bound. Yang spesifik, jadi tujuan tuh harus spesifik, terus dapat diukur, dapat dicapai secara realistis begitu ya, harus realistis. Dia tujuannya kayak semalam tuh ada pertandingan apa tuh, Spanyol lawan apa, Arab ya, soalnya Arab bisa tujuan Arab ingin menang dengan skor 6-0 kan gak realistis ya. Nah ini strateginya
Itu cara atau pendekatan atau langkah ya untuk mencapai tujuan analisis lingkungan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu analisis lingkungan dari internal ataupun eksternal, keunggulan tadi ya, keunggulan dari lembaga kita, terus kelemahannya apa, terus peluang apa nih yang bisa kita ambil gitu. Termasuk juga kelemahan kita dari sisi apa, kita harus kita ketahui. Nah, itu namanya analisis SWOT ya. Nah, ini piramida ya dari keempat tadi yang sudah kita bahas di awal. Ada visi, misi, tujuan, dan strategi. Ini bisa jadi caption status WA nih. Jadi kalau visi tanpa misi itu hanyalah mimpi ya. Karena kita punya, kenapa? Visi tanpa misi hanya mimpi, kenapa kira-kira? Karena kita punya mimpi ya, punya tujuan, tapi nggak ada tindakan ya, nggak ada langkah-langkahnya bagaimana kita bisa mencapai itu begitu. Sementara misi tanpa tujuan tidak terukur ya, jadi harus terukur, harus jelas gitu, harus realistis, harus relevan ya, seperti yang tadi. Terus tujuan tanpa strategi tidak akan terwujud begitu ya. Oke nih, sekarang di akhir saya ingin coba untuk mengukur tingkat pemahaman setelah tadi. Ada kuis mungkin sekitar 10 pertanyaan ya yang bisa diisi. Ini betul semua kah? 9/9 ya Denis, nih betul semua Denis. Tepuk tangan buat Denis. Ada Konita. Kesimpulannya untuk visi, misi, tujuan dan strategi ini saling keterkaitan ya, satu sama lain saling terkait. Nah, sebagai tugas mandiri, nanti saya harapkan Kang Teteh bisa merumuskan contoh ya, simulasi begitu ya, bagaimana merumuskan visi, misi, tujuan sampai ke strateginya begitu, terintegrasi semuanya dari mulai visi, misi, tujuan, dan strategi. Tadi analogi yang sangat mudah kita pahami ya, bagaimana permainan sepak bola gitu. Sampai sini mungkin pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, qul qouli hadza fastaghfiruhu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.